Nah, ini kita mulai untuk yang bagian kedua. Bagian kedua ini yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, kalau di sini beliau menyajikan wangsalan rolas di sini ya. Jadi di awal masih di kenong pertama tapi sudah ngeracik, dan itu juga nggak masalah, sah-sah saja. Yang penting bisa ini ya, tetap nanti disesuaikan, jadi nggak terlalu ngewel gitu loh. Yang penting kui enak dirungokke. Nah, yang terpenting itu enak didengarkan. Nah, ini untuk yang kedua. Untuk yang bagian kedua ini seperti ini skemanya. Jenenanya yang disajikan seperti ini, ada ngeracik di sini, abon-abon, kemudian ini sudah 4T, di kenong 2 sudah 4J. Jadi di kenong 2 sudah wangsalan jawab ya. Di sini abon-abon. Nah, ini diulang lagi 4J, ada abon-abon, kemudian di sini wangsalan wolu. Oh, ini bukan ini. Oh, di sini ini harusnya ini dingelik, sini ngelik, maaf saya salah menaruh. Dan ini daripada saya record matiin, jadi nggak apa-apa ya sambil ngedit seperti ini. Aduh. Nah, ini dia. Ini wangsalan wolu langsung ngelik, jadi langsung seleh 6 cilik dan ke bawah sini. Nah, untuk sindenanya seperti ini. Nah, kita dengarkan dulu bersama-sama nggih. Gong, ro, si, ro, lo. Masuk. Oke, cukup. Nah, seperti ini. Oh ya, ini untuk kata-katanya. Ini kenapa saya gunakan huruf dengan simbol-simbol seperti ini? Rekan-rekan sinden semua pasti sudah paham ya. Jadi sebenarnya biasanya kalau bikin A itu saya pakai yang huruf A dengan corek bawah itu loh. Tapi nggak tahu kenapa saya dicari di sini tuh nggak ketemu.
ketoke aku sing gaptek deh. Ya maklum ya, mama berdaster, gak patek ngeh kalau masalah IT. Nah ini jadi alhasil yang A tetap saya biarkan A seperti ini, cuman untuk O ini saya pakai yang huruf A dengan simbol ini apa, O di atasnya ini, jadi ini boso. Nah seperti itu. Untuk E nya juga saya bedakan antara E dan E. Kalau yang E itu kan sudah jelas seperti ini ya. Kalau E itu yang coreknya seperti ini. Kalau yang E itu tidak saya kasih coret. Harusnya kan yang coret lengkung atas itu, tapi saya rasa itu nggak perlu. Yang penting beda sama E sama E itu sudah cukup saya rasa. Nah, ini sekarang akan kita bahas satu persatu. Cengkok ngerajeknya tadi. Lolo 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 roro cilo ciro loro cinam wikutitya aran wiwitane basa. Nah, saya mohon maaf nanti kalau ya pasti bukannya kalau nanti ya, tapi pasti ada perbedaan antara rekaman sesungguhnya Ibu Pesinden yang kita pelajari ini dengan nanti yang saya take ulang, pasti ada bedanya. Tapi paling tidak ini bisa mewakili ya. Jadi kadang pada saat transkrip itu ketika saya dengarkan seperti ini, nah kira-kira itu saya tulis jadinya seperti ini misalnya. Nah tapi nanti ketika saya lakukan kembali seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya, itu hasilnya itu bisa berbeda gitu loh. Yang keluar dari mulut saya itu bisa berbeda dengan yang sudah saya dengarkan. Jadi tapi kurang lebihnya garis besarnya seperti ini. Mau potong. Yang penting garis besarnya kurang lebihnya seperti ini. Mohon dimaklumi. Nah, ini sudah ya. Wikutitya aran wiwitane basa. Selanjutnya itu abon-abon seleh telu. Gones cicirolu, simpel ya. Gones di sini. Seroka gagas. Nah, saya harap nanti sahabat Zinden tidak akan menanyakan, loh itu kenapa yang disuarakan berbeda dengan yang ditulis. Nah, ini sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Seroka gagas. Apapun seleh telu. Mane empat J seleh 6. Seroka gagas. Seroka gagas. Bapak ya bapak. Namroji nemlu. Apa-apa salah telu. Bapak ya bapak. Kemudian ngelik. Tan wrohing por waduk sina. Tan wrohing por waduk sina.
Nah, selanjutnya gerongan. Ini sama seleh 6 cilik. Putih bebadaning kayon, satu lan bangkan. Ya, jadi satu lan bangkan. Nah, ini beliau masih menggunakan ini ya, sama seperti yang bagian pertama tadi. Jadi untuk selehnya dipleset ke siji. Kinulung gelengeng cipta, kinulung gelengeng cipta. Nah, ini seleh 6, cengkoknya seperti wangsalan 8. Hantepe ingkang sinadya. Nah, untuk sindenan, transkrip sindenan untuk yang bagian kedua kurang lebihnya seperti ini. Kita dengarkan sekali lagi ya. Nah, coba tadi Sobat Sinden perhatikan nggak di sini? Seru kakas bapak ya bapak. Jadi seperti nggak ada nafas, hampir seperti nggak ada nafas di sini, dan saya rasa kok enak gitu loh. Seru kakas bapak ya bapak. Nah, jadi langsung gitu loh. Biasanya kan berhenti dulu, terus baru di sini mulai lagi. Tapi ini tadi beliau menyajikannya itu kok seperti hampir nggak ada unjal nafasnya, dan menarik menurut saya.
untuk yang bagian kedua seperti itu. Oh ya, untuk nanti ini kan yang saya sajikan di sini itu yang saya bagikan kan hasil dari transkrip tuh. Nah, kalau misalnya nanti ternyata ada wangsalan atau girongan atau kata-kata yang ternyata itu saya salah, mohon dikoreksi ya, karena ini saya tidak membuka buku, jadi murni dari pendengaran saya. Bahkan ada yang kata-kata yang bukan di sini ya, nanti ada yang ini loh asing menurut saya, jadi kayak apa nggak jelas gitu. Makanya nanti kalau ada yang ternyata saya salah transkrip itu mohon, kalau ada rekan yang paham tolong nanti saya dikoreksi. Nah, ini selanjutnya wangsalan maning. Wangsalan tadi yang beliau gunakan Wikuditya aran wiwitane basa, seru kagagas tan weruh ing Purwoduksina. Nah, ini hasil saya di Bau Sastra. Wikuditya, Wiku itu kan pendita, Brahmana. Ditya itu raksasa. Jadi pendita atau Brahmana dari golongan raksasa, yaitu Begawan Bagaspati. Aran wiwitane basa. Aran wiwitan itu apa? Purwa kan. Seru kagagas. Seru kagagas. Seru itu menurut bahasa sastra artinya itu seru atau banget. Kagagas ya difikirkan. Tanwruh ing Purwoduksina. Purwo di bahasa sastra itu bisa berarti etan atau wiwitan. Duksina itu kidul. Jadi kalau saya artikan seperti ini ya. Jadi tidak tahu seru kagagas tanwruh ing Purwoduksina. Jadi difikirkan benar-benar itu kok nggak tahu arah. Tafsir yang ngawur. Ya, yang penting itulah. Wikuditya itu Begawan Bagaspati dapat gasnya di sini. Aran wiwitane basa itu Purwa dapat di sini. Tanwruh ing Purwo. Duksina dapat Purwonya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk bagian kedua saya rasa cukup sampai di sini.